Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwah, a'azzani wa azzakumullah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Fath dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita sudah menyebutkan beberapa faidah dari ayat tersebut. Cuman ada satu faidah yang saya lupa sampaikan. Kalau tidak salah nggak saya sebutkan, yaitu di antara faidah dari ayat-ayat tadi, terutama ayat keempat, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini kalau nggak salah nggak saya sebutkan. Padahal ini dalil yang sering dipakai para ulama untuk menetapkan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Ayatnya itu ayat keempat, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman agar bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Allah menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman agar bertambahlah keimanan mereka. Ini menunjukkan iman bisa bertambah dan berkurang. Ini sebenarnya ini Bapak, ayat ini banyak disebutkan para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita lihat kitab akidah, rata-rata menyebutkan ayat ini sebagai dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kalau berkurang ini mana? Ayatnya kan menyebutkan bertambah, tidak berkurang. Ya, kata para ulama menjelaskan sesuatu yang bertambah maka pasti akan berkurang. Ya tidak? Ini dalil yang disebutkan para ulama. Ya, kalaupun ayat ini tidak bisa digunakan sebagai dalil iman bisa berkurang, ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya iman penduduk, iman orang yang dikeluarkan dari neraka itu kan bertingkat-tingkat. Ya tidak? Kan orang-orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu ada yang imannya sebesar syair, gandum, sejenis gandum, ada yang sebiji gandum, bahkan ada yang sebesar semut. Berarti kan bertingkat-tingkat kan iman seorang kan. Kalau iman kaum muslimin bertingkat-tingkat itu menunjukkan imannya bertambah dan berkurang. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama untuk menyatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, itu faedah penting yang harusnya saya sebutkan, cuma saya lupa ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruh dan menguatkannya, wa tuwaqqiruh dan mengagungkannya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kalian bertasbih menyucikannya di waktu pagi dan petang. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah.
sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yaquthu ala nafsih, siapa yang melanggar maka pelanggarannya akan kembali kepada dirinya. Waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima, dan siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, ini ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Nah, kita bahas Bapak-bapak. Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasul sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya tidak ada di ininya. Sebentar Bapak. Nggak ada. Itu apa? Yes, aplikasi. Sebentar ya, ini nggak ada kalau di PDF-nya. Ada yang nggak kecetak. Saya lihat ini dulu. Harusnya ada. Di sini nggak ada malah di PDF-nya. Berarti lihat aplikasi lain. Ayat ke-8 ya, ayat ke-8, ayat ke-8. Nah ini. Jadi kembali lagi, tadi di PDF-nya saya nggak nemukan. Berarti salah cetak mungkin atau kurang. Ada. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Di sini Allah menyebutkan sifat Nabi Muhammad dengan berapa sifat? 3 sifat. Allah katakan sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi. Ini sifat Nabi Muhammad sebagai saksi. Saksi apa? Kata Imam Al-Mahalli, ala ummatika fil qiyamah, sebagai saksi atas umatmu di hari kiamat. Artinya si fulan begini, si fulan itu. Nabi akan menjadi saksi atas umatnya di hari kiamat. Wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Di sini mubasysyiran lahum fid dunya. Nabi adalah pemberi kabar gembira kepada mereka di dunia. Tentang apa? Bahwasanya mereka akan masuk surga kalau menaati Allah dan Rasulnya. Wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan dari apa? Antara mubasysyiran, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan ini maknanya sama tidak? Beda kan? Memberi kabar gembira artinya sesuatu yang menyenangkan kita kan? Kalau pemberi peringatan sesuatu yang bikin kita apa? Cemas, khawatir. Nah, pertanyaannya apa? Beliau itu pemberi kabar gembira jelas bahwasanya siapa yang menaati Allah dan Rasulnya dia akan masuk surga. Nah, kalau pemberi peringatan, gimana nih pemberi peringatan? Dari apa? Kan sesuatu yang bikin kita cemas. Pemberi peringatan dari apa, Zaid? Hah? Isan? Pemberi peringatan dari apa? Biasanya saya peringatkan Anda agar begini. Apa pemberi peringatan tentang apa? Dari apa? Iya, di sini kata Imam Al-Mahalli mukhawifan fiha man amila su'an binar. Maksud pemberi peringatan yaitu Nabi ini adalah yang menakut-nakuti ya di dunia bagi orang yang berbuat keburukan, maka dia akan dapat neraka. Artinya Nabi menakut-nakuti tentang neraka bagi orang yang berbuat maksiat. Nah, Nabi kan sini ada 3 sifat. Pertama sebagai saksi. Beliau akan jadi saksi atas umatnya di hari kiamat nanti. Bahwa fulan begini saksi. Nah, kedua pemberi kabar gembira. Nabi diutus pada umatnya untuk memberikan kabar gembira. Surga akan dijanjikan bagi fulan. Bagi yang beramal soleh, bagi yang
Lalu ketiga, pemberi peringatan. Artinya menakut-nakuti orang tentang apa? Neraka bagi siapa? Yang bermaksiat. Nah, inilah metode ilahiyah, metode ilahi. Metode pendidikan ilahi menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib artinya memberikan dorongan, tarhib memberikan ancaman. Ini dalam Islam begitu Pak ya, memberikan dorongan dan ancaman, iming-iming dan siksa. Jadi nggak cuma dorongan aja, kalian siapa yang beramal soleh maka dia masuk surga, siapa yang begini terus saja dikasih iming-iming. Nggak, dalam Al-Quran nggak seperti itu. Selain diberi kabar gembira bagi yang taat, diberikan juga ancaman neraka bagi yang maksiat. Nah ini metode ilahi Bapak ya, yang dipraktekkan oleh Nabi kita dalam keseharian beliau ketika mendidik umatnya. Maka begitu pula ketika kita mendidik anak kita atau siapa yang di bawah tanggungan kita, jangan cuma dikasih iming-iming saja dan jangan cuma diancam saja. Kan sebagian orang tua ngasih iming-iming terus. Nah, kalau kamu baik nanti saya belikan, ayah belikan motor. Nah, kalau kamu nanti begini nanti ayah belikan mobil. Nah, kalau kamu nanti dibelikan ini, kalau kamu begini nanti dibelikan. Dikasih iming-iming aja. Dan sebagian orang tua bukan dikasih iming-iming, dikasih ancaman aja. Kalau kamu tidak naik kelas, kamu nanti akan dijemur seharian. Kalau kamu peringkatnya jatuh, nanti kamu akan dikurung di kamar mandi. Yang sehari-harinya isinya ancaman. Orang pertama isinya apa? Iming-iming terus, janji, dorongan terus. Yang kedua ancaman. Nah, yang seperti ini cuman satu saja, yang satu ancaman saja, yang satu iming-iming saja. Ini bukan metode pendidikan Islam. Islam itu menggabungkan antara targhib wa tarhib. Targhib dorongan, iming-iming, tarhib apa? Ancaman. Ya, makanya Bapak kita lihat dalam ayat Al-Qur'an banyak seperti itu. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, "I'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya. Apakah ayatnya sampai sini? Seandainya Allah berhenti sampai sini aja, kira-kira bagaimana? Keras siksanya. Yang dibayangkan Allah itu maha keras, maha enggak kesannya kayak kejam gitu dalam tanda kutip ya. Nah, tapi enggak seperti itu. Allah lanjutkan setelahnya, wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pertama dikasih ancaman, kedua dikasih dorongan. Nah, ini Bapak ya. Jadi dalam membina umat jangan cuma dikasih iming-iming dan jangan cuma dikasih ancaman, tapi gabungkanlah antara iming-iming dan ancaman. Ya, itu namanya targhib wa tarhib, Bapak. Makanya para ulama sampai ada di antara Imam Al-Mundhiri menyusun kitab At-Targhib wa Tarhib, dorongan dan ancaman. Jadi tujuannya apa? Ya supaya kita di antara dua posisi ini. Karena kalau cuma dikasih iming-iming, bawaannya apa? Kalau apalagi lesu, malas. Tapi kalau dengan dikasih ancaman, kita jadi tergerak. Nah, kalau diancam saja, bawaannya apa? Putus asa. Tapi kalau dikasih dorongan, dia jadi semangat. Nah, itu Bapak ya, itu hikmahnya ya. Nah, itu firman Allah Ta'ala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, dan menguatkannya. Maksudnya wa tansuruhu, menolongnya. Menolong siapa? Tolong Allah. Loh, Allah ditolong bukan Allahnya, tapi agamanya, apa ya? Jadi kita ulang lagi. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkannya, wa tuwaqqiru, dan mengagungkannya. Mengagungkan siapa? Allah ya. Wa dhamiruha lillah aw li rasuli. Jadi sini Bapak kata Imam Al-Mahalli, dhamir kata ganti. Tadi kan sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Peringatan, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya kan?
Terus setelah itu apa? Dan agar kalian menguatkannya. Nyahnya kembali kemana? Kepada Allah atau Rasul? Bisa ke Allah dan bisa Rasul. Jelas apa? Jelas saya insyaallah ya. Wa tuwaqiru, dan agar kalian memuliakannya. Memuliakan siapa? Allah atau Rasulnya? Bisa dua-duanya. Karena di sini kata gantinya bisa jadi ke Allah, bisa jadi ke Rasul, Bapak ya. Nah, tapi yang setelahnya beda. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan agar kalian bertasbih kepadanya. Berarti kemana kira-kira kalau ini? Nyahnya ini. Allah ya, bertasbih menyucikannya bukratan wa asila, di pagi hari dan sore hari. Nah, itu Bapak ya. Jadi ini makna ayat tersebut ya. Allah mengutus nabinya supaya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kita menguatkannya, bisa menguatkan Allah, menguatkan Rasul, dan supaya mengagungkannya, memuliakannya ya. Ini bisa kepada Allah atau Rasulnya. Wa tusabbihu, dan agar bertasbih kepadanya, ini hanya pada Allah ya. Bukratan wa asila, supaya kalian bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang ya. Lalu Allah katakan, innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah, sesungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu, membaiatmu. Jadi yubayi'unak di sini artinya membaiat. Membaiat artinya apa? Kalau diartikan bahasa Indonesia, sumpah setia, janji setia. Sesungguhnya orang yang bersumpah setia membaiatmu, bersumpah setia kepadamu, sesungguhnya mereka bersumpah setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kita bahas. Di sini Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu. Kapan? Bersumpah setia kepada orang-orang yang bersumpah setia kepadamu. Siapa mereka itu? Para sahabat kan? Yang bersumpah setia kepadamu, ini maunya kembali kepada siapa? Rasul. Sesungguhnya orang yang bersumpah setia kepada Rasul, sesungguhnya mereka bersumpah setia kepada Allah. Jadi mereka ini siapa? Para sahabat. Namun apakah semua sahabat? Siapa kira-kira Ihsan? Nah, maksudnya bukan semua sahabat, tapi di sini kata Imam Al-Mahali, bai'atar ridwan bil Hudaybiyah. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu dalam peristiwa bai'atur ridwan di Hudaybiyah. Nah, ini maksudnya. Karena Bapak kan kita sudah tahu ketika Rasulullah mau umroh ke Mekah, lalu diapakan? Dicegat oleh kaum Quraisy, nggak boleh masuk. Bahkan Utsman bin Affan diutus, malah tersiar kabar, tersebar kabar bahwa Utsman dibunuh. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Hudaybiyah di sebuah pohon. Beliau pun mengambil janji dari para sahabatnya. Mereka semua membaiat Rasulullah untuk apa? Membela Islam sampai titik darah penghabisan, sampai mereka semua mati. Nggak ada yang lari satupun dari peperangan ketika itu. Nah, inilah peristiwa ini disebut peristiwa bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Dan orang yang mengikuti peristiwa ini adalah orang-orang yang istimewa. Orang yang istimewa, ya Bapak ya. Mereka adalah orang istimewa yang sudah dipuji oleh Allah. Makanya Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu dalam peristiwa apa? Bai'atur ridwan, sesungguhnya mereka bersumpah setia kepada Allah. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahali, huwa nahwu man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ayat ini seperti ayat yang berbunyi, siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Jadi artinya apa? Orang yang membaiat Rasul, bersumpah setia kepada Rasul, pada hakikatnya dia bersumpah setia kepada Allah. Sama seperti orang yang menaati Rasul, pada hakikatnya dia menaati Allah. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, ketaatan kita kepada Rasul, pada hakikatnya ketaatan kita kepada Allah. Makanya Bapak, ketika kita mempraktekkan sunnah Nabi, bukan berarti kita beribadah kepada Nabi, enggak. Kita sedang beribadah kepada Allah. Sama seperti kita mengucapkan salawat kepada Rasul. Ini kan kita dianjurkan kan, perbanyak salawat kan, terutama hari Jumat. Nah, ketika kita bersalawat kepada Rasul, bukan artinya kita ibadah pada Rasul, enggak. Kita ibadah pada siapa? Allah. Karena arti salawat apa sih? Salawat doa.
Maksudnya bukan berdoa kepada Rasul, tapi mendoakan Rasul. Jelas Bapak? Bisa dibedakan antara berdoa kepada Rasul dengan mendoakan Rasul. Kalau berdoa kepada Rasul seperti ini, wahai Rasul, tolonglah saya. Boleh seperti ini? Ya, kalau zaman sekarang nggak boleh. Rasul nggak ada di hadapan kita, sudah meninggal. Nggak boleh, ini bisa syirik. Ya, kalau seorang meyakini saya itu berdoa kepada Rasul, Rasul itu bisa mendengar saya, wah ini bahaya nih. Nah, ini berdoa kepada Rasul nggak boleh. Tapi kalau mendoakan Rasul, ya boleh. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya Rasul begini. Jelas Bapak? Ini boleh. Nah, ketika kita salawat kepada Rasul, maksudnya apa? Berdoa kepada Allah untuk Rasul. Nah, ini disyariatkan, diperintahkan. Apa ya? Sangat diperintahkan. Nah, kita kembali lagi. Jadi ketika seorang menaati Rasul, pada hakikatnya sedang menaati Allah. Bukan kita artinya cuma menaati Rasulnya saja. Jangan. Bukan seperti itu yang sebenarnya ya. Termasuk di sini. Di sini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu wahai Rasul, sesungguhnya mereka sedang bersumpah setia kepada Allah. Ya, ini seperti ucapan, seperti ayat yang berbunyi siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Jelas Bapak ya? Jadi baiatnya para sahabat kepada Rasul ketika itu, janji setia para sahabat di baiatur ridwan kepada Rasul, itu pada hakikatnya janji setia mereka kepada Allah. Jelas ya? Dan ini dikuatkan oleh Allah dengan lanjutan ayat, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan siapa? Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka ini siapa? Sahabat Nabi, allati bay'u bihan Nabi, yaitu tangan-tangan orang yang membaiat Nabi, yang bersumpah setia kepada Nabi. Tangan Allah di atas tangan mereka yang bersumpah setia kepada Nabi. Artinya, yaitu ketika seorang bersumpah setia pada Rasul, pada hakikatnya dia bersumpah setia kepada Allah. Makanya Allah kuatkan tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka. Karena begini Bapak, ketika baiat, sumpah setia itu, kan begini, saya bersiap menerima Anda sebagai pemimpin saya dan bersiap untuk membela Anda. Nah, itu baiat kan Bapak? Ya nggak? Datang, kan gitu. Walaupun baiat ini tidak disyaratkan harus semua orang datang kepada pemimpin baru. Pak, selamat ya. Nggak mesti gitu. Cukup diwakili. Ya contohnya kalau Indonesia misalkan, seluruh rakyat Indonesia mendatangi presiden baru lalu gimana rasanya? Nggak mungkin kan? Baru sebentar istirahat, presiden ketok-ketok, ini ada yang mau baiat. Ya, tidur lagi, diketok-ketok lagi. Nggak mungkin kan? Cukup diwakili oleh istilahnya pemimpin daerahnya semacamnya itu. Nah, itu contoh baiat. Nah, orang yang membaiat Rasul, berjanji setia di hadapan Rasul itu kan gini biasanya prosesnya dengan jabat tangan. Nah, Allah menyebutkan tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya ketika mereka membaiat Rasul dengan ini, seakan-akan mereka sedang berpegang salaman dengan Allah, seakan-akan. Jelas Bapak ya? Jadi ketika mereka memegang tangan Rasul, saya bersumpah setia untuk membela Anda sampai titik darah penghabisan, seakan-akan mereka sedang berjabat tangan dengan Allah lalu mengucapkan sumpah setia mereka kepada Allah. Jelas Bapak ya? Itu maksudnya. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Kata Imam Al-Haliyah itu huwa ta'ala muttali'un ala mubayatihim fayujazihim 'alaiha, yakni Allah menyaksikan baiat mereka, Allah menyaksikan janji setia mereka, lalu Allah akan membalas mereka atas perbuatan mereka itu. Jadi Allah menyaksikan. Jadi pada hakikatnya ketika mereka bersumpah setia pada Nabi, Allah menyaksikan. Seakan-akan bersumpah setia kepada Allah, maka Allah menyaksikan itu dan Allah akan membalas perbuatan mereka itu. Jelas Bapak ya? Dan di sini juga terdapat penetapan sifat yad, tangan bagi Allah. Ya. Di sini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Ya. Lalu Allah katakan, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi. Siapa yang melanggar, maka sungguhnya pelanggarannya itu kembali kepada dirinya. Siapa yang melanggar? Melanggar apa? Baiat tadi. Faman nakatha naqadhal bai'ah. Siapa yang melanggar
baiat tadi, sumpah setia tadi, fa innama yanquthu, maka sungguhnya ia sudah membatalkan. Maksudnya apa? Dia sudah melanggar. Yarji'u wa bala naqdihi ala nafsi, maka sungguhnya akibat dari pelanggarannya akan kembali. Nah itu apa? Jadi setelah baiatur ridwan, kalau ada yang nanti melanggar, maka pelanggarannya nggak akan membahayakan Allah. Justru akibat pelanggaran janji tersebut akan, nah ini Allah nggak akan rugi sedikit pun dalam masalah itu. Lalu waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran 'azima, dan siapa yang berjanji atau menunaikan janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Janji apa ini? Ya tadi diantaranya. Janji apa? Bersumpah setia, berjanji untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan. Maka ini hadis ini ya, bukan hadis. Ayat ini Bapak menunjukkan keutamaan para sahabat yang mengikuti apa? Baiatur ridwan. Ya. Disebutkan dalam hadis, orang-orang yang mengikuti baiatur ridwan akan masuk surga. Bapak ya. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi yang mengikuti baiatur ridwan, dan jumlah mereka banyak. Ya, banyak Bapak, tidak sedikit. Ya, cuman anehnya orang-orang Syiah, sekali lagi, orang Syiah menganggap para sahabat Nabi setelah Nabi meninggal semuanya murtad kecuali 6 orang saja. Bayangkan, berarti orang ikut baiatur ridwan pun bagi mereka murtad. Bayangkan, itu ada banyak. Ya, kalau menurut saya sih nggak heran, jangankan yang mengikuti baiatur ridwan, Abu Bakar dan Umar saja dianggap kafir. Ya, padahal hadis yang menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ini hadisnya mutawatir, banyak. Diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, artinya turun wahyu yang menyebutkan 10 orang ini masuk surga dalam keadaan mereka masih hidup. Sebutkan 10 ini. Tapi mereka nggak mengakui satu pun. Kecuali satu saja, Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Yang 9 semuanya kafir. Semuanya masuk neraka, murtad. Oh ya. Nah, ini tentu pendapat batil dari kaum Syiah Rafidhah dan beberapa sekte lainnya, Pak ya. Nah, itu 3 ayat dari ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah, di antaranya penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ke-8, ayat 8 menunjukkan penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah katakan, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai apa? Saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan. Ini tugas siapa? Nabi. Ya, ini menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, metode pengajaran ilahi, yaitu menggabungkan antara targhib dan tarhib, memberikan dorongan dan memberikan ancaman. Ya, tidak cukup memberikan dorongan saja, tapi juga memberikan ancaman. Dan tidak cukup memberikan ancaman saja, tapi juga memberikan dorongan. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat berikutnya, ayat 9, wajibnya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menolong agamanya, ya, wajib, bukan cuman sunnah, Bapak ya. Lalu faedah berikutnya, wajibnya memuliakan Allah dan Rasulnya, wajib, wa tuwaqqiru, agar kalian mengagungkannya. Mengagungkannya bisa kepada siapa tadi? Allah atau Rasulnya. Dan mengagungkan Allah jelas, artinya kita mengagungkan namanya, sifat-sifatnya. Nah ini, namanya jelas, di antara nama Allah, ya Allah, atau nama misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama ini harus dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Ya Bapak ya. Ya dihinakan seperti ya itu kasus yang katanya ada seorang dosen nulis asma Allah lalu dilempar ke ini lantai lalu diinjak. Ini kan cuma kertas kata dia. Ini namanya penghinaan. Bertentangan dengan sikap apa? Mengagungkan Allah. Begitu juga wajibnya mengagungkan dan memuliakan Nabi.
Muhammad SAW. Dengan cara apa? Ya mengagungkan, memuliakan namanya, ya memuliakan sifatnya, memuliakan atau menjaga nama baik Nabi kita. Dengan apa? Kita kalau ada orang yang berusaha untuk menyakiti atau menjatuhkan nama Nabi kita, kita harus bangkit membelanya. Jangan cuma diam, Bapak ya. Tapi tentu saja Bapak, ketika kita membela kehormatan Nabi bukan dengan cara yang anarki atau anarkis. Anarkis itu artinya kacau. Bakar sana, bakar sini, hancurkan toko ini. Nah, ini nggak diinginkan. Dalam Islam, Islam mengajarkan kedamaian. Cara-cara yang elegan, bukan cara-cara preman, Bapak ya. Karena preman kan kayak gitu kan, kerjanya ngancurin ini, ngerusak ini. Nah, jadi Bapak kalau misalkan seperti yang sering terjadi kan, Nabi kita dibuat ejekan di Eropa terutama, dibikin karikatur misalkan. Ini kan penghinaan kan? Apa sikap kita? Diam atau marah? Marah, wajib. Kalau nggak marah berarti dipertanyakan iman kita. Ya. Marah, tapi marah kita jangan sampai mengarah pada apa? Tindakan anarkis. Bakar sana, bakar sini, lempari kedutaan besar asing. Kadang dengan kotoran pula, ada yang kayak gitu. Nah, ini tidak layak, Bapak ya. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Kita harus elegan, ya, elegan, ya. Dan bentuk protes kita, ya diantaranya apa? Kalau ada orang kafir yang seperti itu, ya kita bantah, kita sebutkan kemuliaan Nabi kita sebarkan di internet. Karena begini Bapak, banyak orang-orang Eropa nih, mereka itu kenapa mencela Nabi? Karena mereka tidak tahu sisi apa? Kebaikan Nabi. Yang mereka dapati dari orang-orang orientalis, bahwa Muhammad tuh orang yang apa katanya pedofil, haus wanita, haus begini ini. Mereka nggak melihat sisi Nabi yang secara mendalam seperti apa. Bagaimana perilaku Nabi ketika sebelum jadi Nabi, bagaimana setelah menjadi Nabi, bagaimana setelah punya istri, bagaimana ini nggak mereka tengok. Mereka cari satu poin, lalu dianggap inilah celaknya Muhammad, lalu terus disebarkan. Contohnya apa? Masalah poligami, ya kan? Ini biasanya dijadikan sasaran orang-orang oriental, orang kafir kan, Muhammad ini haus wanita, punya poligami. Padahal Bapak, zaman dahulu musuh Nabi ketika di Mekah banyak nggak? Ketika masih di Mekah belum hijrah, banyak kan? Nyampe Madinah masih ada nggak musuh? Banyak. Tapi nggak ada satupun orang di Mekah, Madinah, di Persia dan di Romawi yang menyerang Nabi Muhammad dari sisi ini. Oh Muhammad ini orang yang haus wanita gara-gara poligami, nggak ada. Artinya apa? Poligami di masa itu sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang aib, Bapak. Bahkan lebih parahnya kalau di masa jahiliyah, poligami itu tanpa batas. Sampai 10. Makanya ada seorang sahabat Nabi, siapa yang mau 10 istrinya itu? Lupa siapa namanya itu? Ghilan kalau nggak salah, Ghilan namanya kalau nggak salah. Dia masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. 10. Di zaman jahiliyah lebih dari itu, tapi dia 10 istrinya. Maka Nabi menyatakan imsik arba'an wa farik sa'irahun. Pertahankan yang 4, ceraikan yang 6. Artinya di antara 10 pilih 4 orang, nah itu jadi istrimu, sisanya ceraikan. Dibatasi Bapak ya. Tapi zaman jahiliyah nggak seperti itu, dibebaskan sebanyak-banyaknya. Nah Islam membatasi, bukan mengharamkan, dan nggak membolehkan secara mutlak, dibatasi 4 maksimal, dan itu pun dengan syarat harus apa? Adil, nggak sembarangan Bapak, nggak modelnya istilahnya habis manis dibuang, ya kan nggak kayak gitu Islamnya. Nah ini, jadi banyak orang-orang kafir menyerang Nabi Muhammad lewat sisi ini. Dan masih ada beberapa lagi. Cuma sekali lagi, itu tuduhan yang nggak ada nilainya. Karena itu tuduhan baru muncul berapa abad belakangan. Dulu nggak ada seperti itu, Bapak ya. Nah, maka kalau misalkan ada, Bapak, ini kewajiban kita di hadapan Nabi kita. Kalau misalkan ada orang yang menyerang Nabi kita balas dengan cara apa? Cacian, makian. Dengan cara apa? Sebarkan kebaikan Nabi kita. Bagaimana sisi kelembutan Nabi kita, bagaimana bijaknya Nabi kita. Banyak Bapak. Kalau kita baca kitab sirah, hadis banyak. Sebarkan. Nah, karena banyak orang mencela Nabi Muhammad di Eropa, di Amerika Eropa, nggak tahu itu.
Setelah mereka tahu, barulah mereka sadar, oh ternyata selama ini saya cuma ngambil dari satu sumbernya orientalis. Kalau sumbernya dari ulama Islam masih mending, ini orientalis. Sedangkan orientalis niat mereka nulis tulisan menjatuhkan Islam, maka mereka pakainya, ini trik orientalis Bapak, mereka itu seringnya pakai riwayat-riwayat dusta atau palsu atau lemah, nggak mau pakai hadis yang sahih. Jadi mereka pakai hadis juga Bapak, jangan kira nggak pakai hadis. Mereka menyerang Islam pakai hadis, tapi hadis yang lemah atau palsu, yang nggak dipakai para ulama diambil mereka. Nah ini lihat tuh Muhammad, atau riwayat yang nggak jelas. Ini ciri-ciri orang orientalis atau orang kafir secara umum ya. Tapi kalau mereka mau objektif, mereka akan lihat, oh ternyata nggak seperti itu. Karena Bapak, nggak semua orang kafir begitu. Ada juga orang kafir yang objektif. Artinya dia berusaha untuk bijak, adil gitu. Menilai Muhammad tuh nggak bisa dilihat dari sumber, coba lihat dari sumber lain. Dari orang orientalis katanya Muhammad tuh begini-begini. Nah, dari sisi umat Islam coba di buku sejarah, oh ternyata gini. Dibandingkan nggak seperti itu. Walaupun dia ternyata ujung-ujungnya tidak masuk Islam, tapi dia sudah bersikap objektif. Nah ini yang seharusnya gitu ya. Dan lebih bagus lagi syahadat setelah itu. Setelah objektif syahadat. Karena kalau sudah objektif saja nggak masuk Islam, rugi juga ya. Nah itu Bapak ya. Jadi wajib memuliakan Nabi kita. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat yang ke-10, yaitu wajibnya memenuhi janji. Ya, seorang muslim wajib memenuhi janji kalau memang mampu dan benar. Nah, ini mampu dan benar. Maksudnya kalau seorang berjanji, kalau seorang mau berjanji, maka kalau janjinya itu benar, baik, dan dia mampu melaksanakannya, laksanakan. Tapi kalau janjinya tidak baik, tidak wajib dilaksanakan. Janji yang tidak baik seperti apa Bapak? Nah, kalau kamu naik kelas, nanti ayah akan belikan kamu bir 1 pak. Ini janji nggak? Tapi apakah harus tepati? Tidak. Tapi kalau janjinya tidak ada unsur maksiat, nah kalau kamu naik kelas peringkat pertama, ayah akan belikan kamu motor. Dia udah janji nih. Janjinya baik atau buruk? Baik. Dan dia ngerasa dia punya uang untuk itu. Maka jangan sampai ketika anaknya lulus ranking 1, ingkar janji dia. Nah, ini bahaya Bapak ya. Itu termasuk sifat orang munafik ya. Jelas Bapak ya. Dengan ini kita selesai dari surat Al-Fatih ayat ke-7, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat yang ke-11. Ya, pengumuman Bapak ya.